Kajilah diri dengan penuh ikhlas. Renungkan Al-Quran tanpa batas. Tinggalkan dunia yang fana. Dekatlah padanya tanpa jera. Bilangannya menurut pendapat yang terkuat itu ada 13 macam. Ja'alit tuma'ninati tabi'atul lil arkan. Ya, dijadikan tuma'nina itu mengikuti dari rukun-rukun itu. Jadi setiap rukun diiringi dengan tuma'nina. Aqsamu arkanis salati arba'atun. Pembagian rukun sholat itu ada 4. Awalan arkanun qauliyah. Pertama, rukun yang berkaitan dengan ucapan. Ya, khamsatun ada 5. Wa summiyat bidzalika li'annahu yustaratu 'alal musalli ayyatalaffadha biha bihaitsu yusmi'u nafsahu. Ya, disebut dengan rukun qauliyah karena disyaratkan bagi orang yang sholat itu untuk melafazkannya, yang mana lafaz itu bisa terdengar oleh dirinya sendiri. Ya, jadi rukun yang berkaitan dengan qaul, ucapan itu ada 5. Ya, harus diucapkan, tak boleh di dalam hati. Ya, misal baca Al-Fatihah, Allahu Akbar. Dalam hati bisa? Boleh nggak? Boleh? Boleh nggak? Dalam hatinya. Hanya dialah sama Allah yang tahu. Boleh? Enggak. Ya, rukun qauliyah itu rukun yang harus terucap. Keluar lafaz-lafaznya, keluar huruf-hurufnya. Ya, bibir ini bergerak. Ya, kalau tak keluar huruf-hurufnya, hanya berada di dalam hati saja, itu tidak sah. Ya, enggak sah. Apa saja itu? Takbiratul ihram. Oke, takbiratul ihram itu yang mana? Yang ini atau Allahu Akbar? Ada 2 blok deh. Blok ayu gini sama blok Allahu Akbar. Yang dikatakan takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar. Bukan angkat tangannya, ya, bukan angkat tangannya. Jadi yang menjadi rukun itu adalah ucapan Allahu Akbar. Jadi ketika kita takbiratul ihram harus terucap mulut ini, ya, keluar suara-suaranya, terdengar oleh diri sendiri, ya, nggak boleh di dalam hati. Ya, tapi harus terucap. Paling tidak, ya, terdengar oleh diri sendiri. Ya, kalau kita bermakmum, ya, menjadi makmum, terdengar diri sendiri. Kalau sendirian boleh kuat-kuat. Ya, kalau sedang bermakmum, yang terdengar oleh seluruh orang itu cukup suara imam saja. Makmum cukup terdengar oleh diri sendiri. Harus keluar setiap huruf-hurufnya. Allahu Akbar. Ya. Nah, tapi tak boleh dikuatkan. Ya, keluar hurufnya, keluar. Kemudian wal Fatihah. Begitu juga. Fatihah itu adalah, ya, rukun qauliyah. Harus terucap setiap huruf-hurufnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, nggak boleh di dalam hati. Ya, kalau di dalam hati berarti tidak memenuhi rukunnya. Wa tasyahud akhir, ya, membaca tasyahud akhir juga harus dibaca. Wassalatu 'alan nabi, bersolawat kepada nabi. Ini nanti jadi banyak perbincangan ini. Ustaz, sholawat itu pakai sayyidina atau enggak? Ya, panjang. Wassalam, ya. Wassalamu, begitu juga dengan salam. Salam itu yang mana? Yang begini atau assalamualaikum warahmatullah? Assalamualaikum warahmatullah, ya, bukan yang menoleh ke kanan ataupun ke kiri, ya. Menolehnya sunnah, mengucapkannya rukun, ya. Jadi harus diucapkan Assalamualaikum warahmatullah, ya, bukan hanya sekedar menoleh. Kalau Bapak Ibu hanya sekedar menoleh kemudian tidak terucap, ya, tidak tersebutkan, maka hilanglah salah satu rukunnya. Ya, jadi tadi rukun qauliyah, rukun yang berkaitan dengan ucapan itu harus ada 5. Syaratnya apa? Harus terlafaz, keluar huruf-hurufnya dan terdengar, ya, minimal oleh diri sendiri. Sanian, yang kedua, arkanun fi'liyah, ya, rukun-rukun yang berkaitan dengan perbuatan. Sittatun, ada 6. Wahia al-qiyamu wal-ruku'u wal-i'tidalu was-sujudu wal-julusu baina sajdaini wal-qu'udu fi tasyahudil akhir. Ya, rukun-rukun yang berkaitan dengan perbuatan itu ada 6 macam, yaitu berdiri, rukuk, ya, kemudian i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir. Ya, oke. Yang dikatakan rukuk ketika kita membungkuk atau subhanallahi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Yang mana? Yang mana? Ketika kita membungkuk atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita membungkuk itulah rukuk itu. Ya. Seandainya tak dibaca bacaan itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Oke, sah salatnya? Sah salatnya? Sah. I'tidal yang berdiri itu atau yang bacaan ini? Apa bacaan berdiri? Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Yang mana namanya i'tidal? Yang berdiri atau yang Rabbana walakal hamd? Yang berdirinya, ya, bukan bacaannya. Ya. Kemudian juga sujud, rukuk. Ya, jadi sujud, rukuk perbuatannya. Yang rukun itu adalah perbuatannya, ya. Menunduknya, berdirinya, sujudnya, duduknya, itu rukunnya, ya, bukan bacaannya. Bacaannya itu hanya sunnah. Seandainya tidak dibaca tadi, ya, maka sholatnya tetap sah. Ya, yang mesti dibaca itu yang 5 tadi, yang mesti keluar, ya, dari lisan kita, ada huruf-hurufnya, itu yang 5 tadi. Kemudian salisan, ketiga, arkanun ma'nawiyah, rukun yang berkaitan dengan ma'nawiyah. Wahia wahuwa tertib, yaitu tertib. Maksud tertib ini enggak boleh mendahulukan yang akhir atau, ya, urutannya bisa urutannya
diubah-ubah. Tertib ini harus berurut, ya, sesuai dengan ketentuannya. Rabi'an arkanun qalbiyah. Keempat adalah rukun yang berkaitan dengan hati. Wa huwan niyah, yaitu niat. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas ar-ruknul awal. Rukun yang pertama an-niyah. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakah yang dikatakan niat? Usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Itu niat bukan? Niat bukan? Bukan. Ya. Itu disebut talaffuz, melafazkan niat. Niat itu di dalam hati. Makanya disebut ya arkanul qalbiyah, rukun berkaitan dengan hati, ya, tak terucapkan dia, nggak keluar dia huruf-hurufnya. Di mana niat itu? Di dalam hati, ya. Jadi bukan usolli, bukan nawaitu, ya, bukan nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala, bukan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, bukan itu, ya. Niat itu di dalam hati, niat itu menyengaja, ya. Nah, ya, wa talaffuz biha sunnatun. Adapun melafazkannya itu sunnah. Jadi tadi yang usolli nawa itu adalah lafaz niat. Di dalam mazhab Syafi'i, melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Ya, Ustadz, tapi itu ada yang bilang nggak boleh pakai usolli. Ada yang mengatakan bid'ah. Itu di luar dari mazhab Syafi'i. Ya, jadi kalau ada pendapat atau nonton video atau keterangan usolli itu nggak ada, usolli itu bid'ah, usolli itu yang ini yang itu, itu di luar dari mazhab Syafi'i. Kita berbicara di sini berdasarkan mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i, melafazkan niat itu sunnah untuk menguatkan hati, menghindari was-was, ya, supaya nggak ada lagi keraguan-raguan. Maka dikuatkanlah dengan melafazkan usolli, nawa itu, ya, sengaja aku sholat, aku berniat puasa, aku berniat wudu, aku berniat mandi, begitu, ya. Wa waktuha, adapun waktunya, asna'at takbir, walau kabbara biduni ayyastahdiruha summa ba'da takbir nawa fala tan'iqadu salatuhu, ya. Waktunya itu ketika takbir. Kalau seseorang itu takbir tanpa menghadirkan niat, kemudian setelah takbir baru ia berniat, maka sholatnya tidak sah. Oke, ingat Bu, bahwasanya niat itu tadi, ya, berada di tengah-tengah takbir. Yang dikatakan takbir dari lafaz alif sampai ra. Allahu Akbar. Ya, di mana niat? Di mana? Di antara huruf alif dan huruf ra. Ya, ketika kita Allahu Akbar, nah, disitulah niatnya. Ustadz, kalau seperti itu mana usollinya? Usolli itu bukan niat. Ya, usolli tadi talaffuz untuk menguatkan. Jadi ketika Allahu Akbar, di dalam hati itulah tadi menghadirkan, ya, niat tadi.
Ya. Kalau seandainya ya ia bertakbir tanpa menghadirkan niat tadi, kemudian setelah takbir baru berniat, maka tidak sah sholatnya. Ya, jadi kalau kita tadi ya takbir Allahu Akbar hanya sekedar takbir, ya tak ada menghadirkan niat. Setelah takbir Allahu Akbar barulah disebutkan dalam niatnya di dalam hati, aku sholat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Apa kata kitab ini? Fala tan'iqadu sholatuh, ya, tak sah sholatnya. Ya, jadi sholat tadi ya niatnya antara takbir tadi. Darajatun niyati fis sholati salasatun. Derajat niat itu ada 3 macam, ya. Derajat niat di dalam sholat ada 3 macam. Awalan, idza kanatis sholatu fardhan wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyati. Kalau jenis sholatnya sholat fardu. Sholat fardu yang mana? Yang 5, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kalau jenis sholatnya sholat fardu, maka yang wajib itu adalah qasdul fi'li, menyengaja, ya, usolli tadi, ya. Kemudian apa? Wa ta'yin, menentukan jenis sholatnya. Mana ta'yin? Yang dikatakan ta'yin itu ya tadi usolli, subha atau zuhra atau asra atau maghrib atau isya. Ya, ta'yin itu menentukan jenis sholatnya. Wal fardiyati, dan menyebut fardunya. Jadi ketika kita niat, hanya 3 ini ya yang wajib ada di dalam hati. Usolli fardhu zuhri, sudah, ya, atau usolli zuhra fardan. Nah, boleh begitu Ustaz? Boleh, sama. Ya, jadi hanya 3 ini saja ketika sholat fardu, ya. Jadi usolli fardhu zuhri, usolli fardal asri, usolli fardal maghribi, usolli fardal isya'i, usolli fardal subhi. Idza kanatis salatu nafilatan muaqqatan, kalau jenis salatnya salat sunnah yang berkaitan dengan waktu, wajib qasdul fi'li wat ta'yin, maka wajib qasdul fi'li, menyengaja perbuatan dan menentukan jenis salatnya. Ya, misal salat yang salat sunnah berkaitan dengan waktu, duha berkaitan dengan waktu, ya ada waktunya. Ya, witir ada waktunya, ada. Nah, rawatib ada kaitannya dengan waktu, ada. Ya, mengiringi salat-salat fardu. Nah, maka yang harus dilakukan adalah menyengaja sholat dan menentukan jenis sholatnya. Ya, ketika sholatnya sunnah, usolli duha, usolli duha, usallil witra, usolli, ya. Jadi harus menentukan jenis sholatnya ketika tadi sholat sunnah. Idza kanatis sholatu nafilatan mutlaqan wajaba qasdul fi'li faqat. Adapun kalau jenis sholat sunnahnya itu sholat sunnah mutlak, maka wajib hanya menyengaja perbuatan saja. Jadi kalau sholat sunnah mutlak tadi cukup usolli, selesai. Ya, usolli selesai, usolli sholatan selesai,
Apa beda usolli dengan usolli sholatan? Sama. Dalam bahasa Arab itu ada fi'il, fa'il, maf'ul. Sholatan disebut masdar penguatan dari lafaz usolli. Usolli sholatan itu sama. Ketika kita nyebutkan sholatan itu maknanya usolli sholatan. Ya, jadi dibedakan di sini ya dalam berniat. Kalau tadi sholat fardu 3, apa? Hanya 3, qasdul fi'li, ta'yin, wal fardiyah. Ya, menyengaja menentukan jenis sholatnya dan menyebutkan fardunya. Kalau tadi sunnah, ya qasdul fi'li wa ta'yin, menyengaja dan menentukan jenis sholatnya. Kalau sholat sunnah mutlak, dia cukup menyengaja saja, ya usolli, Allahu Akbar. Oke, ya ini dalam niat. Loh, Ustadz, jadi bagaimana Ustadz yang selama ini kita pelajari Ustadz? Kok panjang kali? Ya, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Banyak kan tambahannya. Ya, di dalam kitab ini disebutkan cuma 3, menyengaja, menentukan jenisnya, dan menyebutkan fardunya. Selama ini yang kita pelajari panjang. Usolli itu qasdul fi'li, fardhu menyebutkan fardunya, subhi menyebutkan ta'yinnya, rakaataini menyebutkan rakaatnya, mustaqbilal kiblati menyebutkan hadap kiblatnya, lillahi makmuman menyebutkan makmumnya lagi, lillahi ta'ala bertambah lagi. Ya, bagaimana dengan yang itu? Kita baca. Ya, masailun fin niyati, beberapa permasalahan terkait niat. Nah, ini nggak ada ini dipelajari waktu SD, SMP, SMA. Ya, di sini kita jabarkan ketentuannya. Awalan, la tajibu niyatul fardiyati ala sabihi indar ramli illa idza ta'ayyanat alaihi salatul janazati li isqatil fardi khilafan li Ibnu Hajar wa tajibu indahum mutlaqan. Pertama, tidak wajib niat fardu bagi anak-anak, ya, menurut Imam Ar-Ramli, ya. Jadi menurut Imam Ar-Ramli, ya, anak-anak tidak diwajibkan niat fardu tadi, karena pada dasarnya anak-anak yang belum baligh itu belum, ya, dibebani salat. Ya, hukum taklifi itu hanya berlaku bagi yang sudah baligh. Ya, kalau belum baligh, bagi mereka belum terkena wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Jadi bagaimana kita sehari-hari menyuruh mereka, melarang mereka, harus begini, tak boleh ini. Itu dalam rangka melatih mereka agar ketika mereka nanti balik, mereka ya terbiasa dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang tak baik. Kalau baik kerjakan, kalau tak baik tinggalkan. Begitu. Sanian, la tajibu niyatu idafati salati lillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak wajib meniatkan tambahan pada sholat itu lafaz lillahi ta'ala. Kita baca coba lafaznya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Itu tak wajib lafaz lillahi ta'ala. Ya. Oke, apalagi di sini? Wala niyatu ta'ini adadin raka'at. Tidak wajib pula menyebutkan jumlah rakaatnya. Ya, jadi rakaataini, salasa rakaatin, arba'a rakaatin juga tak wajib menyebutkannya. Ya, hilang lagi sebagian lafaznya.
Wala niyatu istiqbalil kiblati, tak wajib pula menyebutkan mustaqbilal kiblati. Ya, hilang lagi sebagian lafaznya. Wala niyatul adai awil qada'i, tak wajib pula menyebutkan lafaz adaan. Ya, adaan lillahi ta'ala, ya, qada'an. Ya, hilang lagi sebagian lafaznya. Oke, bal kullu dzalika sunnatun. Namun lafaz-lafaz yang disebutkan tadi hukumnya sunnah. Ya, jadi tambahan-tambahan tadi sunnah. Boleh disebutkan? Boleh. Ya, seandainya tak disebutkan tadi tak masalah. Ya, yang penting 3 hal tadi terpenuhi. Apa tadi? Qasdul fi'li. Qasdul fi'li itu menyengaja. Usolli. Kemudian kedua, fardiyah. Fardiyahnya itu fardu. Kemudian ta'yin. Ta'yin itu jenis sholatnya. Jadi ketika kita sholat, di dalam niat yang harus dihadirkan itu 3. Oke, ya, usolli fardal zuhri, usolli fardal asri, usolli fardal maghribi, usolli fardal isya'i, usolli fardal subhi. Ya, cuma 3 hal ini saja. Selain dari itu, kalau tak disebutkan, maka status sholatnya sah. Ya, boleh-boleh saja. Itu dalam hal ya niat tadi, dan berlaku bagi sholat fardu. Kalau sholat sunnah dilihat dulu. Kalau ada sholat sunnah berkaitan dengan waktu, ada sebabnya, maka disebutkan ketentuan sholatnya, jenis sholatnya. Usolli duha, usolli sunnah, ya, usolli apalagi? Usallil khusuf, usallil khusuf, usallil witra, usalli tahajud, usalli apa ya ketika Ramadan? Ketika Ramadan usallit tarawih, ya, tarawih. Ya. Jadi dalam sunnah yang mesti dihadirkan itu 2, qasdul fi'li wa ta'yin, menyengaja dan menentukan jenis sholatnya. Kalau sholat sunnahnya mutlak, ya, nggak berkaitan dengan waktu tadi, cukup qasdul fi'li saja, usolli, Allahu akbar. Ya, Ustadz, kalau yang lain-lainnya disebutkan sampai panjang, boleh. Ini kan ya cerita tentang minimal yang harus dihadirkan ketika kita niat, ya, niat. Masih niat ini, masih niat. Ada 13 Bu, tenang ya. Ada 13 rukun dan kita akan bahas masing-masing rukun itu ketentuannya, ya, penjelasan detail ya. Ustadz kayaknya 1 tahun ini 13 kan, sebulan sekali, 1 rukun, 1 bertemu. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya. Idza kana al-musalli ma'muman fayajibu alaihi ayyan wil jama'a awil iqtida awil ma'mumiyah. Ya, kalau orang yang sholat tadi menjadi makmum, maka ia harus berniat, ya, sebagai jamaah atau mengikuti, atau berniat sebagai makmum. Fa idza lam yanwi wa tabi'a imamahu ba'da intizari fi ruknin batalat salatuhu. Ya, ini kalau menjadi makmum maka wajib diniatkan sebagai jamaah.
ya, atau diniatkan sebagai makmum. Kalau dia tidak berniat sebagai makmum tapi sholatnya mengikuti gerakan imam, ya batalat sholatuhu, batal sholatnya. Ya. Ustaz, ini bagaimana Ustaz? Ya niat sebagai makmum. Lapas yang lain, muqtadian atau tabi'an atau jama'atan. Ya, jadi usalli fardhu zuhri makmuman. Nah, kalau sebagai makmum. Nah, nanti ada penjelasan lebih dalam lagi terkait dengan lafaz makmuman ini tadi. Ya. Rabian, di sini disebutkan hada binisbati lil makmum, amma binisbati lil imam faniyatuhu manduba liyahsula ala fadilatil jamaah illa fi arba'ati salawatin wa tajibu niyatul imama al jum'ah wal ma'adah wal manzura wa jama'atul. Ini berlaku bagi makmum. Adapun bagi imam, maka niat menjadi imam itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Rabian keempat, idza arada ayyusalliya qasran bis safari wajaba niyatul qasri indal ihrami fa idza lam yanwi indahu wajabal itmam. Kalau seseorang ingin sholat qasar ketika melakukan perjalanan, maka wajib niat qasar ketika takbiratul ihram. Kalau tidak niat qasar, maka wajib menyempurnakan bilangan rakaatnya. Ya, salah satu rukhsah di dalam sholat itu mengqasar. 4 jadi 2, zuhur 4 jadi 2, asar 4 jadi 2, isya 4 jadi 2. Nah, boleh dijamak bedakan antara sholat jamak, sholat qasar, dan sholat jamak qasar. Kalau sholat jamak itu menggabungkan 2 waktu dalam satu sholat. Zuhur dengan asar dikerjakan 4-4. Ya. Kalau qasar dikerjakan 2-2, masing-masing 2, zuhur 2, asar 2, isya 2. Kalau jamak qasar menggabungkan sekaligus meringkas. Zuhur dengan asar dikerjakan 2-2. Kalau dikerjakan pada awal waktu ketika zuhur disebut jamak takdim. Ya, kalau dikerjakan pada waktu akhir asar disebut jamak takhir. Gitu ya. Kalau menggabungkan sekaligus meringkas namanya jamak qasar. Kalau hanya meringkas saja namanya qasar. Kalau menggabungkan saja namanya jamak. Nah, ketika kita berniat ya untuk mengqasar salat, maka harus dihadirkan niat qasar. Usalli fardal asri qasran, usalli fardal isya'i qasran, usalli fardal zuhri qasran. Nah, Ustadz, boleh nggak Ustadz maghrib? Usalli fardal maghribi qasran, boleh? Maghrib boleh dikosor enggak? Jadi 1,5. Maghrib enggak boleh dikosor. Begitu juga dengan subuh. Jadi ya, sholat yang boleh dikosor hanyalah sholat yang bilangannya 4. Ya, selain itu maka tidak diperkenankan untuk mengqasar sholat. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi hal-hal berkaitan dengan niat, mengingat waktu, maka kajian kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan, ditanyakan, saya persilakan.
Oke, sepertinya udah paham semua ya. Oke, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita cukupkan sini. Oh, ada. Kalau itu diucapkan dalam hati saja, di antara takbir itu cuma 10 detik selesai. Ya. Dia agak bingung. Awalnya memang kalau dari dulu kan dia dilapaskan sebelum takbir. Jadi apakah mungkin benar nggak itu kalau sebelum takbir? Kalau dia sudah takbir nggak boleh. Sebelum takbir, kebanyakan begitu. Cuman karena tadi ada yang bilang harus di dalam takbir, jadi panjang ini lama. Namanya lapasnya sudah ada 9 itu. Spesial kaya, tapi udah dilapaskan. Oke, baik. Ustadz panjang kali kalau tadi niatnya menghadirkan sampai 9 kalimat. Ya, usalli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Apakah boleh dilafazkan sebelum takbir? Kalau melafazkan tadi memang sebelum takbir, nggak bisa digabungkan. Lafaz itu keluar dari lisan, huruf-hurufnya keluar dari lisan. Niat itu di mana? Fil qalbi. Arkanul qalbiyah, rukun yang berkaitan dengan hati itu hanyalah niat di dalam hati, menghadirkan di dalam hati. Oke, kalau melafazkannya tadi itu di luar dari hati. Di dalam mazhab Syafi'i melafazkannya itu sunnah, menguatkan apa yang ada di dalam hati. Nah, bagaimana dengan menghadirkan tadilah yang di antara takbir, antara huruf alif dengan huruf ra, Allahu Akbar, dan itu hanya 3 saja. Ya, 3 saja. Apa itu? Qasdul fi'li. Qasdul fi'li itu usalli. Kemudian fardiyah, menyebutkan fardunya. Yang ketiga ta'yin, jenis salatnya. Jadi usalli fardhu zuhri, itu yang harus dihadirkan ketika salat, ketika niat antara alif dengan ra. Ustadz, kalau mau dibaca panjang dihadirkan semuanya di dalam hati boleh? Boleh. Ya, cuma Bapak nanti takbirnya panjang kali. Allahu Akbar. Ya, ingat bahwasanya yang harus dihadirkan 3 dan itu ya di dalam hati, bukan dilafazkan. Adapun melafazkan itu sebelum dan hukumnya sunnah. Ya, kalaupun tiba-tiba datang ya, maaf sebelumnya datang ya, langsung Allahu Akbar, tak pakai dia usalli, tapi di dalam hati sudah dihadirkan ya yang 3 tadi. Sah sholatnya? Sah ya. Ada lagi? Kita selesai sholat zuhur, karena ada 2 rakaat. Nah, tiba-tiba dari belakang datang nih 2 orang, 1 orang. Dia tepuk pundak kita, dia mau melaksanakan sholat zuhur. Iya. Itu 4 rakaat. Itu gimana Ustaz? 1 sholat sunnah, 1 sholat wajib. Di dalam beberapa literatur tidak disyaratkan persamaan jenis sholatnya.
Jadi seandainya ya satu sholat sunnah, kemudian satu sholat fardu, dan semua berdua berjalan secara bersamaan, dua-dua sholatnya sah. Ya, dua-dua sholatnya sah. Satu sunnah, satu fardu. Nah, dua-dua tetap sah. Namun alangkah lebih baiknya kalau dua jenis sholatnya itu sama. Ya, Ustadz, saya sholat sunnah tadi, tiba-tiba ditepuk dari belakang, dia mau sholat fardu, maka tetap sah. Ada lagi? Jadi yang dari imam ini apakah dia tetap melanjutkan sholat 2 rakaat? Dia sholat sesuai dengan sholat dia. Adapun yang di belakang, dia sholat sesuai dengan rakaatnya, jumlahnya. Jadi kalau dia sholat sendiri sih, Ya, sholat sendiri, dia niatnya kalau ada niat berjamaah, karena dia di sini. Tiba ada yang ngaku mau terpenuhi nggak syarat sholat berjamaah? syarat sholat berjamaah ya, rukun dan niatnya tadi sendiri. Ustadz belakang menepuk, di depan sholat sendiri, di belakang menepuk jadi imam. Nah, barusan tadi kita baca bahwasanya bagi imam tidak disyaratkan untuk melafazkan niat sebagai imam. Ini dia. Hadza binisbati lil makmum. Ini hanya berlaku bagi makmum. Amma binisbati lil imam faniyatuhu mandubatu, ya, mandubah. Adapun bagi imam, maka niat sebagai imam itu hukumnya mandubah. Apa mandubah? Sunnah. Ya, imam tidak mesti menyebutkan imaman, tapi makmum harus menyebutkan makmuman. Ya, kenapa? Seperti dari kasus tadi, sholat sendiri tiba-tiba dia menjadi imam, atau ya tiba-tiba di belakang kemudian menepuk dia yang menjadikan dia sebagai imam. Ketika berniat sholat, apakah niatnya tadi menjadi imam? Enggak, tapi dijadikan imam. Niat makmum harus berniat sebagai makmum, tapi imam tidak disyaratkan berniat sebagai imam. Jemaah tetap dapat. Ya. Oke ya, saya kira kita cukupkan sampai sini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya mencari ridhanya. Mari bersama dalam dakwah, tebarkan cinta, berbuat salam, sucikan hati yang penuh gelimah. Insya Allah kita akan tenang.
pelajaran.